Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang unit kopling. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apersepsi, kemudian jenis-jenis, kemudian komponen pada kopling, dan juga cara kerjanya. Ya, bagaimana cara kerja kopling saat pedal kopling ditekan dan juga pada saat pedal kopling terlepas. Nah, pada video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan tentang pemeriksaan unit kopling, servis pada unit kopling. Langsung saja kita fokus ke pembahasan. Yang pertama adalah pembongkaran kopling. Sebelum kita melakukan pembongkaran kopling, sebagai mekanik harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kerja kopling. Ya, jadi harus dilakukan test drive, ya, mengoperasikan kendaraan, menjalankan kendaraan untuk menguji coba, ya, bagaimana kerja koplingnya. Apakah memang perlu dilakukan servis atau pembongkaran? Nah, apa sih yang dilakukan saat membongkar kopling? Yang pertama adalah lepas penutup kopling. Ya, ini. Nah, sebelum dilakukan lepasan penutup kopling, mekanik harus terlebih dahulu menurunkan transmisi, ya, karena letak dari kopling ini yaitu di antara transmisi dan mesin. Nah, jika dilakukan sendirian, maka bisa menggunakan alat dongkrak ya untuk menurunkan transmisi. Nah, lepas menutup koplingnya, ya, baut-baut ini dilepas. Nah, jika sudah dilepas, maka dibuka rumah kopling ini, kemudian diletakkan seluruh komponen kopling di tempat yang aman. Nah, baut-bautnya dilepas, kemudian diangkat. Nah, ini setelah terlepas ya, ini rumah kopling, ini plat koplingnya juga menempel, ini pegas diafragma. Nah, ini adalah komponen kanvas kopling. Sudah terlepas, maka ditempatkan semua komponen tersebut di tempat yang aman, ya, supaya tidak rusak. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang berikutnya adalah memeriksa keolengan flywheel. Nah, flywheel adalah berfungsi menyimpan putaran mesin. Nah, putaran mesin tersebut akan disalurkan ke transmisi oleh kopling dengan cara kanvas kopling akan bergesekan dengan flywheel. Oleh karena itu flywheel tidak boleh oleng, ya. Pemeriksaan keolengan flywheel ini menggunakan alat yang bernama dial indikator. Langkah-langkah kerjanya adalah yang pertama, tempatkan dial indikator ini, ya, seperti pada gambar, ya. Jarum dial indikator ini harus menempel pada permukaan flywheel, ya, harus menempel secara tepat. Nah, lalu dikondisikan jarum yang panjang pada dial indikator ini harus mengarah ke angka 0. Kemudian jarum yang pendek ini harus mengarah ke angka 1 yang menandakan bahwa jarum dial indikator ini sudah menekan sedalam 1 mm.
Setelah sudah dikondisikan posisi dial indikator, langkah selanjutnya adalah putar poros engkol sebanyak 360 derajat atau sebanyak satu putaran. Nah, maka ini perlu ditandai ya posisi awalnya dengan menggunakan kapur atau spidol atau sejenisnya ya supaya bisa diukur 360 derajat tersebut. Nah, sambil diputar sebanyak 360 derajat dilakukan pembacaan simpangan dial indikator ya sambil dibaca pergerakan dari jarum ini. Jarum dial indikatornya ya. Supaya tidak bingung, langsung kita lihat videonya ya. Nah, yang pertama adalah posisikan dial indikator ya dengan posisi jarum dial indikator ini mengarah ke flywheel. Nah, diarahkan bidang sentuh dial indikator ini pada permukaan flywheel yang pas ya, harus sejajar. Kemudian ini yang jarum panjangnya nanti diarahkan ke angka 0 ya. Kemudian yang jarum pendeknya di angka 1. Nah, dia harus menunjukkan ke angka 0. Nah, jika sudah di posisi yang benar, langkah berikutnya adalah putar poros engkol ya dengan menggunakan kunci ya sebanyak 360 derajat atau satu putaran sambil membaca pembacaan jarum pada dial indikator. Nah, ya. Jadi dari 0 ini jarumnya yang posisinya di 0 kemudian diputar, dia bergerak berapa jauh ya, berapa garis. Satu garis ini nilainya 0,01 mm. Nah, jika garisnya menunjuk ke angka sini berarti hasil keolengannya adalah 0,11 ya, 0,11 mm. Nah, keolengan maksimum flywheel ini adalah 0,80 mm ya. Maka hasil pengukurannya masih di bawah standar 0,11 masih kecil. Maka kesimpulan dari pemeriksaan ini adalah keolengan flywheel masih di bawah maksimal standar. Maka flywheel masih baik ya, putarannya tidak oleng. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan bantalan pilot. Nah, ini bantalan yang terletak di poros input ya, poros input dari transmisi. Nah, ini juga sebagai dudukan nanti kopling ya dan juga poros input transmisi. Nah, putaran bantalan ini tidak boleh macet ataupun berat. Ya, karena kalau misalkan macet ataupun berat akan mempengaruhi kerja dari kopling ya dan juga kerja dari flywheel. Nah, cara memeriksanya adalah putar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial ya, jadi ditekan ya, kemudian juga sambil diputar. Nah, bila bantalannya macet atau terasa berat, lakukan penggantian bantalan pilot ya, jadi ini tidak bisa diperbaiki, langsung diganti. Nah, pelumasannya ini pelumasan secara permanen ya, hanya sekali saja ya, tidak perlu dilakukan pelumasan kembali. Nah, kita saksikan videonya. Ya, ini tidak boleh macet dan tidak boleh terasa berat. Baik, itu pemeriksaan yang ketiga.
selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan yang keempat. Memeriksa keausan pegas diafragma. Ya, ini adalah gambar dari pegas diafragma yang menyatu dengan rumah kopling. Nah, pegas diafragma ini fungsinya adalah meneruskan tekanan dari release bearing. Ya, ini kan lingkaran luar dari pegas diafragma ini yang ditekan secara terus-menerus oleh release bearing. Yang namanya ditekan terus-menerus, nah tentunya ini akan mengalami keausan, ya, atau perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Nah, tentu ukurannya ataupun keausannya itu perlu ada batas ambangnya, ya, atau batas maksimalnya. Nah, bagaimana cara memeriksanya adalah menggunakan alat yang bernama jangka sorong dengan sisi kedalaman, ya. Nah, ini bagian untuk mengukur kedalaman. Nah, ini diarahkan ke bagian yang aus, ya, mengalami keausan. Kita lihat videonya. Memeriksa keausan pegas diafragma. Nah, ini dengan menggunakan jangka sorong. Ini diukur, diarahkan di tempat yang mengalami keausan. Nah, jika sudah diukur, ditempatkan di tempat yang aus, yang mengalami keausan, maka dikunci jangka sorongnya. Nah, kemudian dilakukan pembacaan. Ya, kedalaman maksimalnya atau keausan maksimalnya adalah 0,6 mm. Jika hasil keausannya adalah 0,7, maka pegas diafragmanya sudah melebihi standar maksimal, maka diafragmanya perlu diganti atau rumah koplingnya perlu diganti. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bantalan pembebas atau komponen yang biasa kita sebut adalah release bearing, ya. Nah, release bearing inilah yang meneruskan tekanan dari pedal kopling ke pegas diafragma. Nah, maka dari itu bantalan pembebas ini tidak boleh macet, ya, tidak boleh terasa berat juga. Nah, cara memeriksanya adalah putar bantalan pembebas ini dengan tangan sambil memberikan tekanan. Ya, jadi diputar juga dan juga sambil diberikan tekanan. Nah, standarnya adalah dia tidak boleh macet dan tidak boleh terasa berat. Nah, ini cara pemeriksaannya, ya, terlihat pada video. Ya, diputar, diberikan tekanan. Tidak boleh terasa macet dan tidak boleh terasa berat. Jika berat atau macet, maka perlu diganti. Selanjutnya adalah pemeriksaan garpu pembebas. Nah, garpu pembebas ini adalah lengan garpu yang menekan bantalan pembebas. Nah, garpu pembebas ini tidak boleh terjadi keretakan dan keausan. Nah, cara memeriksanya adalah secara visual, ya. Tidak boleh retak dan tidak boleh aus atau berubah bentuk. Nah, baik, selanjutnya adalah pemeriksaan kerataan plat penekan. Nah, untuk pemeriksaan kerataan plat penekan dan plat kopling dari keausan akan dijelaskan pada video selanjutnya, ya. Untuk sekarang kita sudah membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 6 pemeriksaan. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.